Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nifa dari SMK Negeri 1 dan rekan saya Nopianti Aulia dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Kami perwakilan dari PMI Kabupaten Belitung. Tujuan berdirinya kami di sini ingin sedikit sharing mengenai kebersihan dan kesehatan serta donor darah. Kak, kayaknya teman-teman yang ada di depan ini masih kurang semangat nih. Kalau gitu kita bakar semangat dulu yuk Kak. Bisa. Oke, kalau gitu kita semua berdiri dulu yuk. Kita bakar semangat sambil yel-yel bareng. Oke, kalau kita bilang PMI Kabupaten Belitung, teman-teman jawabnya Jaya luar biasa. Oke? Siap? PMI Kabupaten Belitung. Jaya luar biasa. Oh, beri aplaus untuk kita semua. Dipersilakan lagi untuk duduk. Wow, semangat sekali ya Kak. Iya, semangat banget. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya lanjut masuk ke materi kita. Tapi sebelum itu aku pengen nanya nih, di antara semua teman-teman ini ada yang tahu gak sih pengertian dari donor darah? Wah, Nggak ada yang tahu nih Kak. Kalau gitu kita belajar sama-sama ya. Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang untuk disimpan di unit transfusi darah Kabupaten Belitung yang nantinya akan digunakan untuk orang yang membutuhkan darah, Kak. Oh, jadi gitu ya teman-teman pengertiannya. Nah, dari pengertian itu tadi ada gak sih Kak syarat tertentu untuk seseorang agar bisa mendonorkan darahnya, Kak? Tentu ada dong, Kak. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk mendonor darah. Yang pertama, usia 17 sampai 60 tahun. Yang kedua, suhu tubuh harus 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg, teman-teman. Yang keempat, tekanan darah baik sistol 90 sampai 160 mmHg dan distolnya 60 sampai 100 mmHg. Yang kelima, denyut nadi teratur yaitu 50 sampai 100 kali per menit. Dan yang keenam, HB-nya harus 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Nah, sedikit menambahkan ya, penyumbangan paling banyak per tahun itu untuk wanita 4 kali dan untuk laki-laki 6 kali ya teman-teman. Kenapa wanita lebih sedikit, Kak? Karena wanita setiap bulannya itu mengalami fase di mana mereka harus mengeluarkan darah, Kak. Jadi takutnya bukannya sehat malah mengakibatkan mereka kekurangan darah. Oh, begitu, Kak. Nah, itu dia syarat agar dapat mendonorkan darah, teman-teman. Teman-teman tahu gak sih mendonorkan darah itu banyak banget loh manfaatnya. Apa aja sih Kak manfaatnya? Ada yang tahu gak manfaatnya apa aja? Sebenarnya manfaat dari donor darah itu ada banyak ya teman-teman. Nah di sini gimana kalau kita rangkum manfaat itu menjadi yang paling pentingnya? Yang pertama adalah dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung ya teman-teman. Yang kedua, dapat menurunkan resiko terkena penyakit kanker. Nah, yang ketiga, dapat menurunkan kolesterol. Jadi, bagi teman-teman nih yang punya kolesterol tinggi, bisa tuh untuk mendonorkan darah. Siapa tahu kolesterolnya sedikit turun. Selanjutnya, manfaat dari donor darah sendiri juga dapat merawat kesehatan organ hati. Karena dengan kita mendonorkan darah, hati kita bakalan jadi lebih terjaga dan juga lebih bersih ya teman-teman. Nah, dari semua teman-teman ini juga pasti ada yang merasakan berat badan berlebih nih. Nah, itu bisa juga loh teman-teman untuk mendonorkan darah. Karena salah satu manfaat dari donor darah juga dapat menurunkan berat badan. Dan yang paling penting dan yang paling utama, setelah kita mendonorkan darah, kita dapat membantu nyawa orang lain teman-teman. Wah, banyak banget ya Kak manfaatnya. Dan katanya ada hal kecil yang harus diperhatikan sebelum donor darah ya Kak? Benar banget, ada hal kecil tapi penting yang perlu diperhatikan sebelum kita mendonor darah. Apa sih Kak itu? Ada yang tahu gak teman-teman? Hal kecil yang perlu diperhatikan adalah mencuci tangan. Kenapa harus diperhatikan? Karena mencuci tangan sebelum donor darah dapat membantu mencegah penyebaran kuman atau bakteri saat kita melakukan pendonoran darah.
Nah, teman-teman ada yang tahu gak cara mencuci tangan yang baik dan benar? Gimana kalau untuk mencuci tangan, cara mencuci tangan yang baik dan benar kita belajar sama-sama yuk. Kita berdiri dulu, terus kita belajar cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama adalah basahi kedua telapak tangan kita dengan air mengalir. Dilanjutkan dengan gunakan sabun, usahakan gunakan punggung tangan saat ingin mengambil sabun untuk mencegah penyebaran saat kita mencuci tangan. Lalu selanjutnya cuci telapak tangan, balik lagi ke punggung tangan kiri dan kanan, balik lagi tangan sela-sela jari tangan. Lalu jangan lupa kunci. Dilanjutkan dengan ibu jari, putar melawan arah jarum jam. Lalu kuku kiri dan juga kanan. Lalu pergelangan tangan. Dan yang terakhir dibilas. Nah, itu dia cara mencuci tangan yang baik dan benar. Gimana kalau kita membuktikan bahwa mencuci tangan itu banyak banget manfaatnya? Kita bisa minta perwakilan dari teman-teman untuk maju. Nah, di sini kita udah punya 2 temen nih yang bakal nolongin kita untuk menunjukkan gimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Tapi di sini kita bakalan gunain 2 metode ya teman-teman, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan juga mencuci tangan dengan hand sanitizer. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama teman-teman kita yang udah berani untuk maju dan berpartisipasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Syawaludin Fitrah, biasa dipanggil Syawal dari SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Eka Meilanita Putri. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Nah, jadi kedua teman kita ini bakal membantu untuk praktek mencuci tangan yang baik dan benar ya teman-teman. Yang di sini yang pertama adalah Kak Eka yang bakal menunjukkan cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan air mengalir. Dan Kak Syawal sendiri dengan menggunakan hand sanitizer. Baik, langkah pertama adalah Kak Syawal dan Kak Eka ini bakal digunakan sebagai media untuk kita. Yang pertama adalah Kak Eka yang cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan air mengalir. Pertama, kita lihat dulu ya. Ada banyak gak sih kuman yang ada di tangan Kak Eka ini? Teman-teman udah bisa lihat sendiri kan? Banyak banget. Nah, gimana kalau misalkan kita lanjut ke cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan air mengalir? Yang pertama adalah basahi kedua tangan dengan air mengalir. Lalu yang kedua, gunakan sabun. Usahakan gunakan punggung tangan untuk menggunakan sabun. Lalu yang ketiga, cuci telapak tangan. Dilanjutkan dengan punggung tangan. Lalu sela-sela jari tangan. Lalu kunci, ibu jari, lalu kuku, pergelangan tangan, dan yang terakhir dibilas. Nah, tadi kan Kak Eka sudah menunjukkan nih cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan air mengalir. Sekarang kita lihat apakah ada perubahannya? Ada. Dan yang kedua sekarang kita gunakan metode hand sanitizer. Oke Kak Syawal, kita pakaikan hand sanitizer-nya terlebih dahulu ya. Oke, digosokkan Kak. Nah, setelah itu kita lihat ya perbedaannya. Dari tangan Kak Eka dan Kak Syawal tadi sudah terbuktikan dari banyaknya kuman yang terdapat di tangannya tadi itu awalnya sama. Nah, tapi setelah Kak Eka mencuci tangan, ternyata mencuci tangan dengan air itu
adalah salah satu cara yang lebih efisien ya untuk membunuh penyebaran kuman dan bakteri yang ada di tangan kita, teman-teman. Namun itu dia praktek ataupun cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih untuk Kak Eka dan juga Kak Syawal. Silahkan kembali. Nah, itu dia praktek yang telah disampaikan oleh Kak Eka dan juga Kak Syawal tadi. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Kak Eka dan Kak Syawal dong. Jadi ingat ya teman-teman, kita punya beberapa pesan nih untuk teman-teman. Sekiranya teman-teman nih yang udah memenuhi 7 syarat tadi, teman-teman jangan takut lagi ya untuk donor darah. Karena tadi kan udah dijelasin tuh di materi pertama bahwa donor darah itu banyak banget manfaatnya. Dan pesan yang kedua adalah jangan lupa untuk cuci tangan. Karena kenyataannya 80% penyakit menular itu kebanyakan lewat sentuhan tangan loh teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku dan rekan aku sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita pengen ngajak teman-teman untuk yel-yel bareng lagi nih. Kita berdiri dulu yuk, kita yel-yel bareng lagi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kalau misalkan kita bilang memberikan darah, memberikan kehidupan, teman-teman jawabnya, donor itu hebat, donor itu gaya, donor itu ibadah, donor itu keren. Oke, siap? Siap semuanya? Memberikan darah, memberikan kehidupan. Donor itu hebat, donor itu gaya, donor itu ibadah, donor itu keren. Wow, terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.